Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Muhammad Imran dengan 3 di belakang 151. Saya Devita Nurjulia Jayani dengan NIM belakang 063. Dan saya Tasya Nela Aprilia dengan NIM 009. Saya Manuel Novaldo Revasi dengan NIM belakang 026. Dan rekan saya Kaisa Naisita dengan NIM 049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas bagaimana PT Gudang Garam dalam menyusun dan menerapkan manajemen strategik untuk mempertahankan daya saing sebagai perusahaan go publik. Pembahasan ini menyoroti penerapan dan perkembangan manajemen strategik PT Gudang Garam, termasuk perumusan implementasi, visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Latar belakang ini diawali dari kondisi ekonomi 2024 yang tumbuh kisaran 5%. Namun, daya beli melemah dan berdampak pada industri tembakau. Karena itu, perusahaan seperti Gudang Garam perlu menerapkan manajemen strategik agar tetap adaptif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan masuk ke data kondisi usaha industri. Berdasarkan laporan keuangan dan juga data Badan Pusat Statistik, perlambatan ekonomi berdampak pada industri tembakau dan menjadi dasar analisis strategi perusahaan. Landasan teori dari pembahasan ini adalah, manajemen adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan rencana terpadu dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan agar tujuan utama dapat tercapai secara efektif. Menurut Robinson 2021, manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan melalui 3 tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi pengendalian strategi. Sedangkan visi adalah gambaran atau cita-cita masa depan yang ingin dicapai organisasi. Misi merupakan langkah-langkah formal yang menjadi pedoman untuk mewujudkan visi tersebut. Secara etimologis, strategi berasal dari kata Yunani strategos yang berarti pemimpin militer. Dalam konteks organisasi, strategi adalah seni memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang dinamis. Baik, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk ini adalah perusahaan rokok kretek terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1958. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi yang bertanggung jawab, memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan semua pihak yang terkait, yang dimana keputusan ini itu berdasarkan prinsip catur dharma yang mencakup kehidupan bermakna, kerja keras, kejujuran, kesehatan, dan penghormatan terhadap keyakinan. Untuk pengolahannya, Dewan Komisaris ini mengawasi jalannya strategis bisnis, sedangkan direksi ini merumuskan dan menjalankannya. Sehingga pada tahun 2024, kedua pimpinan ini tidak berubah sehingga strukturnya tetap stabil. Selain itu, beberapa anak perusahaan mendukung operasional utama seperti PT Surya Pemenang Tbk yang memasuk kertas kemasan dan PT Surya Madistrindo Tbk yang menjadi distributor tunggal. Selain itu juga ada anak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi udara dan hiburan. Selain itu, pada tahun 2024, PT Gudang Garam Tbk ini juga meluncurkan produk baru, yaitu sigaret kretek tangan, yang dimana produk baru ini untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen yang mulai memilih rokok lebih murah. Selain itu, PT Gudang Garam Tbk ini juga menambah hampir 2.000 karyawan, yang dimana untuk memberikan pelatihan dan program untuk pengembangan karir. Selain itu, pada tahun 2024 ini juga, PT Gudang Garam Tbk ini tidak membagikan dividen agar bisa memperkuat kondisi keuangan dan menyimpan modal untuk pengembangan di masa depan. Bayangkan sebuah perusahaan besar harus bertahan di tengah tekanan yang terus berubah. Cukai naik, daya beli masyarakat menurun, dan persaingan industri semakin ketat. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan tetap kuat dan tidak kehilangan posisinya di pasar? Disinilah menariknya strategi yang dijalankan oleh PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan ini tidak hanya menjalankan bisnis seperti biasa, tapi benar-benar merancang langkah jangka panjang agar tetap relevan dan kompetitif. Mereka menyusun strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Langkah pertama dimulai dari perencanaan strategis. Perusahaan melihat kondisi pasar secara nyata, harga rokok naik akibat cukai, dan masyarakat kini menjadi lebih sensitif terhadap harga. Nah, dari situ mulai muncul keputusan penting untuk menghadirkan produk baru yang lebih terjangkau, yaitu sigaret kretek tangan atau kita kenal sebagai SKT. Ini bukan sekedar hanya produk baru, tapi bentuk adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Setelah rencana disusun,
Tahapan berikutnya adalah implementasi atau perwujudan. Strategi tidak berhenti hanya di konsep, tapi benar-benar dijalankan. Produk baru diperkenalkan untuk menjangkau konsumen dengan daya beli terbatas. Bahkan perusahaan ini mengambil keputusan besar dengan tidak membagikan dividen sementara waktu. Tujuannya apa? Tujuannya satu, menjaga kekuatan finansial agar perusahaan tetap stabil. Kemudian masuk ke tahap evaluasi dan pengendalian. Di sini perusahaan mulai melihat hasil dari strategi yang dijalankannya. Biaya operasional dikendalikan, utang dikurangi, dan keuangan diperkuat. Hasilnya cukup signifikan. Rasio utang terhadap ekuitas berhasil turun dari 51,9% menjadi 37,2%. Ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar berdampak nyata. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa keberhasilan perusahaan bukan hanya sekedar kebetulan, namun ada sebuah proses berpikir, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Strategi yang matang, pelaksanaan yang tepat, serta evaluasi yang konsisten menjadi kunci utama perusahaan tetap bertahan dan bersaing di industri yang sangat kompetitif ini. Nah, dari sini kita bisa mengkonklusikan bahwasanya dalam dunia bisnis ini, yang mampu bertahan bukan hanya yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi dan konsisten. Selanjutnya ada urgensi visi dan misi sebagai orientasi jangka panjang dalam PT Gudang Garam. Yang pertama ada urgensi visi sebagai kompas dan identitas nasional. Visi PT Gudang Garam untuk menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan bangsa menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aspirasi yang melampaui sekadar profitabilitas. Sebagai penentu arah atau directional, visi ini memberikan pandangan jangka panjang tentang posisi perusahaan di masa depan. Urgensinya adalah mencegah kebutaan strategis, di mana perusahaan hanya fokus pada target bulanan tanpa memiliki tujuan besar. Dan yang kedua adalah urgensi misi sebagai wahana pencapaian visi. Manajemen operasional pemasaran merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan misi perusahaan untuk tetap memberi nilai tambah di pasar. Keseimbangan kepentingan atau balance of interest. Urgensi misi ini adalah memastikan adanya keadilan bagi seluruh stakeholders. Perusahaan tidak hanya mementingkan dividen atau pemegang saham, tetapi juga kesejahteraan petani tembakau dan karyawan. Berikutnya, kita akan membahas tentang implementasi catur dharma dalam mewujudkan visi PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, tanggung jawab sosial dan manfaat berkelanjutan. Visi menekankan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan misi pertama yang menekankan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam laporan 2024 disebutkan bahwa perusahaan mengalokasikan lebih dari 150 miliar untuk program CSR, mengurangi emisi karbon dan konsumsi listrik, dan mendukung kurang lebih 4 juta orang seperti petani tembakau, cengkeh, dan retail, menunjukkan bahwa misi benar-benar diimplementasikan untuk mendukung visi keberlanjutan. Yang kedua, ada nilai tambah bagi pemegang saham. Visi menargetkan penciptaan nilai tambah bagi pemegang saham. Walaupun laba 2024 turun menjadi 1 triliun rupiah, manajemen mengambil keputusan strategis seperti tidak membagikan dividen untuk memperkuat kondisi keuangan, meluncurkan varian SKT baru untuk menjaga pangsa pasar, dan mengendalikan biaya operasional. Langkah ini mencerminkan penerapan nilai kerja keras, ketekunan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagaimana tercermin dalam misi kedua. Yang ketiga, ada kerjasama dan kemitraan. Misi ketiga dan keempat menekankan pentingnya kerjasama dan karyawan sebagai mitra usaha. Dalam laporan disebutkan, jumlah karyawan mencapai 30.308 orang, penambahan hampir 2.000 tenaga kerja SKT, dan pelatihan vokasional dan kepemimpinan berkelanjutan. Hal ini mendukung visi sebagai perusahaan kebanggaan bangsa yang memberikan manfaat luas melalui penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir, ada kebanggaan nasional dan kepemimpinan industri. Sebagai produsen kretek terkemuka dengan pangsa pasar mencapai 17,4%, Gudang Garam tetap mempertahankan eksistensinya di tengah tantangan industri. Kontribusi terhadap penerimaan cukai negara dan pembangunan Bandara Doho juga memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas nasional yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Gudang Garam menerapkan strategi, stabilitas, diversifikasi, dan efisiensi melalui 3 tingkatan. Yang pertama, korporasi, bisnis, fungsional, dan selanjutnya kami akan menjelaskan tiap tingkatan strateginya. Yang pertama yaitu kita akan membahas strategi korporasi. Dengan cara yang pertama kita fokuskan pada domestik di Indonesia saja. Kemudian yang kedua kita tidak perlu ekspansi yang terlalu terburu-buru. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kita memperkuat struktur keuangan agar tetap sehat dan juga stabil. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Perusahaan bersaing melalui diferensiasi produk dan variasi SKT.
dan juga dengan segmentasi pasar luas untuk menjaga profitabilitas dan juga daya saing. Adalah strategi fungsional. Strategi ini dijalankan lewat optimalisasi produksi dan juga SDM, pengendalian biaya, serta struktur modal. Selain itu, juga efisiensi operasional untuk mendukung keberlanjutan usaha. Perusahaan menciptakan keunggulan melalui diferensiasi dan variasi produk SKT, baik dari sisi rasa, kualitas, maupun segmen harga. Dari variasi inilah yang membantu perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas dan juga menjaga profitabilitas dan daya saing. Strategi keberlanjutan dari berbagai aspek, yaitu yang pertama ada ekonomi, yaitu dengan mengefisiensi operasional dan juga pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah lingkungan, dengan menghemat energi dan juga pengurangan emisi. Yang ketiga adalah program CSR dan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang keempat adalah tata kelola dan juga transparansi dan pengawasan perusahaan. Kesimpulan dari kami adalah menerapkan manajemen strategik yang sistematis dan adaptif dalam menghadapi tantangan industri tembakau seperti regulasi cukai, perubahan daya beli, dan persaingan pasar. Visi sebagai perusahaan terkemuka, kebanggaan bangsa serta misi yang dijalankan melalui prinsip catur dharma menjadi dasar dalam penentuan arah dan kebijakan strategis perusahaan. Strategi yang diterapkan bersifat terintegrasi, meliputi stabilitas di tingkat korporasi, diferensiasi di tingkat bisnis, dan efisiensi di tingkat fungsional. Sinergi strategi tersebut menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menjaga profitabilitas, memperkuat kinerja keuangan, serta mempertahankan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Berikutnya, saran dari kelompok kami adalah yang pertama, dapat memperkuat inovasi produk dan strategi pemasaran agar mampu mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan dan kenaikan cukai. Dan yang kedua, dapat mengembangkan diversifikasi usaha yang tetap relevan dengan kompetensi inti untuk mengurangi risiko ketergantungan pada industri tembakau.